Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang surah Al-Humazah, bahaya ghibah dan saling sindir. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita di studio ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bersemangat. Pembahasan kita juga luar biasa soal Al-Humazah, ghibah dan sindir. Nah ini nih, tanpa kita sadari sebenarnya jangan-jangan nauzubillah sih sebenarnya kita termasuk orang yang mungkin permisif atau bahkan mungkin pelaku ya, karena tanpa sadar biasanya Pak Kiai ya di ketikan media sosial kita menjadi orang yang termasuk begitu saling sindir, walaupun sebenarnya niatnya enggak gitu, tapi jangan-jangan kita harus banyak muhasabah, berkaca diri. Nanti kita akan bahas insya Allah surat Al-Humazah ini berkaitan dengan konsep ghibah dan saling sindir. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, langsung kita ke pembahasan Pak Kiai. Al-Humazah terkait saling sindir atau ghibah. Sebenarnya asbabun nuzul dari turunnya surah ini seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Mbak Mila yang saya hormati, di zaman dulu hampir representatifnya sekarang ini sama. Jadi ini dilatar belakangi oleh budaya yang buruk ya, bahwa mereka itu orang-orang musyrikin itu mereka membanggakan kelompoknya, gennya, marganya yang paling kaya, yang punya kedudukan tertinggi, yang anak keturunannya paling banyak. Itu adalah cara mereka memberikan apresiasi terhadap ya sebuah nilai lebih bagi satu kelompok bila dengan 3 kriteria itu tadi. Nah, akibatnya karena persaingannya itu 3 hal itu sifatnya tidak permanen, maka yang satu dengan yang lainnya itu tadi menjadikan ini menjadi bagian dari kehidupannya, seakan bisa berubah menjadi hobi gitu. Nah, dan Islam melarang ya mereka membanggakan paling banyak harta, paling banyak anak. Kemudian ketika dia banyak harta, banyak anak, maka dia menghina, mengeceh, mengecilkan orang-orang yang di bawah status sosialnya. Jadi awal mulanya itu peristiwanya semacam itu. Ya, jadi membanggakan, menghinakan, mengecilkan orang lain yang tidak pada 3 ya takaran yang mereka sebutkan itu. Baik, Pak Kiai. Kalau kita kemudian merujuk pada ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Tapi di sini kata yang dipakai adalah lumazah. Jadi perbedaan antara humazah dengan lumazah itu seperti apa Pak? Iya, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa humazah itu maknanya al-massa'una bin namimah. Orang yang pergi ke sana kemari itu namimah. Namimah itu menerima 100, maka dia menyampaikannya di bawah 100 atau melebihi 100. Jadi namimah itu lebih parah dari ghibah sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan humazah. Adapun lumazah, al-mufsiduna bainal ahibbah, merusak hubungan
kecintaan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau umpamanya ada seorang wanita yang dicintai oleh si A, dicintai oleh si B. Dan ternyata kecintaannya itu tidak disukai oleh si C. Maka si C bila dia ingin merebut, maka caranya memutuskan kecintaan itu, ya, memutuskan ya kebahagiaan orang yang sudah terbina itu, termasuk memutuskan perkawinan bagi orang yang sudah terjalin dalam sebuah hubungan, itu termasuk dalam pengertian lumazah. Jadi lumazah itu al-mufsiduna bainal ahibbah, memutuskan tali pertalian yang sebenarnya mereka itu sudah saling mencintai, sudah senang. Ya, dua-duanya jelek nih. Dua jelek. Cuma hanya konotasinya lumazah itu ya memutuskan sesuatu yang sudah terbina sebelumnya. Kalau humazah dia lebih umum. Apakah orang yang dijelekinya, yang dinamimahnya itu punya hubungan atau tidak? Apakah dia punya maksud mau merebut apa tidak? Itu nggak ada digambarkan itu. Dia sifat umum. Dan keumumannya itu bukan cuma menyangkut soal hubungan. Tetapi bisa jadi bisnis, bisa jadi ya politik, bisa jadi ekonomi dan lain sebagainya gitu. Lebih umum. Lebih umum. Kalau kemudian ghibah dan saling sindir ini masuk ke dalam konteks yang mana Pak Kiai? Atau dua-duanya bisa masuk? Ya, dua-duanya bisa masuk. Saling masuk. Karena nyindir itu kan, nah ini jadi ada sebuah penafsiran gini Mbak Mila, penafsiran. Kalau humazah itu menyampaikan apa itu, dia menghinanya itu fi a'yunir rijal gitu. Dia menyampaikannya itu orang yang disebutkannya itu ada di situ. Jadi langsung. Ya jatuh. Okay. Tapi lumazah itu ketika orangnya itu pergi baru dia jatuhkan. Di belakang ya, sembunyi-sembunyi. Nah jadi kalau yang namanya menyindir dia lebih cocok untuk kemasukan humazah. Karena dia melakukannya itu ekstrim. Kan ini tadi ya seperti firqah sebagai kelompok satu kaum. Ketika dia kumpul semuanya kaya semua. Kemudian ada datang orang yang di bawah status sosialnya di antara kita itu. Maka dia nggak segan-segan menjatuhkannya orangnya ada di situ. Tanpa harus menunggu lagi dia pergi itu. Nah termasuk kalimat sindiran maka masuk dalam pengertian itu. Artinya menyatakan kejelekan itu di depan orangnya langsung. Ya. Nah kadang-kadang kan kita juga sering melihat Pak Kiai bagaimana kita menyindir atau mungkin ada orang yang menyindir, ada yang mengejek misalnya di kolom komentar media sosial misalnya. Ini berarti juga bagian dan bentuk dari humazah ini berarti Pak Kiai kalau langsung misalnya ke orangnya. Gitu. Iya sebenarnya ini satu hal yang bahasannya sangat luas sekali. Artinya begini, sebenarnya kan yang cari penyakit itu kita. Iya. Ya, kita ini sudah berpenyakit kalau ketika kita mencari-cari ya postingan orang, kita lihat status orang. Itu sebenarnya kita sudah mencari-cari. Nah, kalau kita punya penyakit, maka kita gatel kalau tidak memberikan komentar. Maka kita sekurang-kurangnya komen. Ya, nah pada saat yang tidak sejalan, tidak sependirian dengan dia, atau bahkan dia merasa bagian yang terkena sindiran itu, maka dia akan memberikan respon ya secara langsung. Ketika dia merespon itu, orang bisa jadi yang belum tentu menyindir dia, itu anggap satu perbuatan, maka dia balasnya 2, 3 kali, 4 kali. Sekali pukul itu dengan lipatan perbuatan kesalahan-kesalahan yang lain. Sebenarnya berawal dari kenapa ikut campur, kenapa mencari, kenapa pingin melihat. Itu juga bagian sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Semestinya tidak boleh. Nah. Coba gini Mbak Mila, memang rumit ya. Sulit. Orang masuk ke beranda kita. Iya.
tapi kita jangan lihat. Oh. Tapi kalau di WA kan memang sengaja orang melihat status itu. Sehingga dia tahu persis gitu, evaluasinya gitu. Padahal ketahuan dia itu tidak ada yang mengevaluasi dan tidak ada yang menilai dan tidak memberikan reward gitu loh. Tapi dia tetap aja bersemangat gitu. Kadang juga bingung, senang banget ya kalau mudah-mudahan saya nggak ketulah ya. Artinya gitu Pak Kiai, kadang ada orang yang senang banget komenin postingan orang. Ya. Kalau komennya bagus, baik, ada Masih doa di mending. situ kan masih mending ya berarti Pak Kiai. Tapi kok ada ya orang yang jahat banget jempolnya gitu ya, bisa dengan mudah mencela atau bahkan mungkin menghina fisik orang lain. Nah ini nih yang kadang-kadang agak di luar nulur. Nah kita akan jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode surah Al-Humazah, bahaya ghibah dan saling sindir. Pemirsa di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Windy di Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Maulida dari Jakarta dan sekarang sebagai santri di Pesantren As-Safinah Bogor. Saya ingin mengajukan pertanyaan nomor 3. Yang pertama, di dalam surah Al-Humazah itu disebutkan 2 kata. Ada humazah, ada lumazah. Apa perbedaan humazah dan lumazah secara etimologi dan tafsirnya? Yang kedua, ayat ke-8 dikatakan innaha alaihim muqshadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Apakah innaha alaihim muqshadah maknanya menutup ruang maaf bagi orang-orang yang melakukan ghibah? Artinya orang yang sudah ghibah tertutup baginya untuk meminta maaf. Yang ketiga, bahwa banyak di kalangan wanita terpengaruh tayangan media sosial atau televisi yang menayangkan tentang berita-berita hoax dan bahkan tayangan ghibah menjadi ratingnya tinggi sekali. Nah, ini menjadi porsi tertinggi yang dinikmati oleh kaum wanita di rumah sambil istirahat. Apakah orang-orang yang menikmati dan menayangkan kegiatan-kegiatan atau program-program ghibah ini juga sama berdosanya dengan yang menggibah langsung? Mohon penjelasannya dan terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Haris Hakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dinda Windy di Bogor atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama sudah kita bahas tadi di segmen 1 Pak Kiai. Kita langsung mungkin masuk ke pertanyaan kedua. Apakah kemudian makna ya dari inna alaihim muqshadah yang artinya sungguh api itu ditutup rapat atas mereka? Apakah ini artinya sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi jalan tobat bagi pelaku hibah? Seperti apa Pak Kiai? Ya, ada sedikit yang perlu ditambahkan dalam pertanyaan yang pertama. Okay. Ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau membedakan humazah dengan lumazah itu. Humazah itu adalah orang yang mencacat orang lain dengan lidahnya. Sementara lumazah orang yang mengecilkan orang lain tapi bi'ainain dengan 2 mata. Artinya dia bermain mata memberikan isyarat tentang betapa orang yang diajak bicaranya itu merasa dikecilkan gitu. Nah, ini memberi isyarat dengan mata, tentunya ini diinterpretasinya sama dengan orang mengecilkan dengan bibir, umpamanya memonyongkan bibirnya untuk mengatakan weh gitu ya, atau memecingkan salah satu mata.
Ya, nah itu juga sama. Jadi kata humaza itu menyampaikan sesuatu, melafazkan dengan lidah. Tetapi kalau lumaza dia menggunakan anggota tubuh yang tujuannya sama untuk menghina orang lain. Paham. Itu sebagai tambahan untuk pertanyaan yang pertama. ya. Betul, oke. Nah, pertanyaan yang kedua, innaha ya Alaihim musodah. innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya mereka itu di dalam neraka itu tertutup. Jadi ayat ini bercerita bukan sekarang. Ayat itu bercerita tentang nanti. Orang-orang yang ghibah, tidak istihlal. Ini sebenarnya ghibah itu tidak bisa dipahami berdiri sendiri. Orang yang ghibah, orang yang namimah, kalau dia istihlal. Istihlal itu meminta kehalalan. Nah kalau dia istihlal maka dia betapapun dia terbebas dari ayat yang mengatakan bahwa dia terkurung di dalamnya, di dalam neraka tidak bisa menghindar gitu. Adapun apakah itu juga maknanya orang yang melakukan ghibah, namimah itu dia tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pentaubatan umpamanya gitu. Maka jawabannya tidak. Dosa sebesar apapun dan model apapun tetap ya mendapatkan pengampunan dari Allah kalau benar-benar dia bertobat, Allah pasti mau mengampuni. Yang kedua, bukan berarti makna dia tertutup itu dia tidak bisa melakukan perubahan gitu. Kalau dia terus melakukan pencarian jati diri, kemudian dia meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan berupaya untuk merubah diri, maka sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Ya, maka ada sebuah ungkapan al-harokah barokah. Kalau dia berusaha, maka dia akan mendapati perubahan. Ya, saya kira ya, seperti itu penafsirannya. Ya. Jadi istihlal. Tapi ketika kita misalnya sadar Pak Kiai, astagfirullahaladzim, kayaknya tadi saya ngomongin saudara saya, si fulan atau si fulanah gitu. Saya mau minta istihlal gitu ya, atau saya mau minta maaf. Berarti bisa dilakukan ya Pak Kiai ya, dengan misalnya itu tadi meminta maaf, meminta ridho gitu, itu bisa dilakukan Pak Kiai. Pada prinsipnya itu orang yang halal bihalal itu kan pada hakikatnya istihlal. Nah, istihlal itu dia jangan menyebutkan bila belum sampai pada adanya kecintaan yang maksimal. Oleh karena itu prolognya itu Nabi disuruh membawa oleh-oleh, memberikan hadiah. Jadi jangan langsung istihlal. Tetapi kita datang, kita memberikan perhatian, kita memberikan kasih sayang dalam bentuk materi. Ketika dia sudah jatuh cinta, ketika dia sudah menganggap kita bagian dari yang dianggap dihormati, baru pada saat itu istihlal. Sebab kalau, maaf ya, kalau saya ghibah Mbak Mila ya di kantor ini, kemudian Ustaz, saya ketemu gitu, bisa jadi kebalikannya. Iya sih, Pak. Ya, bisa jadi kebalikannya, bukan dia mendapatkan, tetapi dia menimba resiko yang bisa lebih besar lagi. Dan itu memancing orang lain untuk melakukan ghibah-ghibah yang baru, ghibah-ghibah yang lain lebih besar dari yang dia diperlakukan. Jadi nggak tuntas. Nah, oleh karena itu metodenya disuruh menanamkan kecintaan. Jadi istihlal itu sama dengan metode dakwah. Dakwah itu Mbak Mila, kalau kita ingin melakukan sebuah dakwah, dakwah itu kan artinya mengajak. Kita mau mengajak pada sebuah perubahan, itu nggak bisa berhasil kalau tidak ada kecintaan, itu nggak bisa. Maka perlu ada sebuah proses, kenal terlebih dahulu. Ya, kemudian bagaimana dia membuat sebuah perhatian menarik. Setelah ini tahapan ini baru dia menyampaikan materi.
Jadi orang yang tanpa teori ketika dia menyampaikan sesuatu, maka dia ditinggal tidur. Begitu juga orang yang istiqlal, maka dia tidak akan berbuah pada sebuah hal yang baik karena dia tidak mengerti. Jadi sesuatu yang baik harus dia ketahui juga cara yang baik. Juga. Oke, paham. Ya, Gitu. baru menjadi sebuah kebaikan. Tanamkan kecintaan terlebih dahulu, bawa Ya. hadiah gitu ya, untuk bikin hatinya juga jadi lembut Ya. gitu ya Pak Kiai. Kira-kira begitulah. Jadi kalau Mbak Mila mau minta maaf sama saya nih, Harus bawa dulu. Bawaan apa gitu? bilang ini, Pak Kiai nomor rekeningnya berapa? Oh, Masya Ya. Allah. Aduh, kayaknya nggak bisa ngereceh kalau sama Pak Kiai ya. Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Nah ini nih, jadi penonton dan juga penyebar konten yang di dalamnya ada unsur ghibah misalnya Pak Kiai, atau menyindir lah kira-kira begitu. Itu gimana? Dosanya sampai juga nggak ke yang nonton dan juga yang menyebarkan Pak Kiai? Ya, jadi kalau dalam teori kriminalitas itu kan ada aktor yang menggerakkan, kemudian ada pelaku dan ada orang yang ikut serta melakukan. Ini hukumannya berbeda nih. Ya, teori kriminalitas itu dia pada level yang mana maka lebih berat dia akan mendapatkannya. Nah, kalau tadi digambarkan bahwa ini menjadi tayangan keseharian, ini memang jadi masalah. Ratingnya tinggi, tetapi dari kajian kita ini berbahaya. Nah, tentunya orang yang paparazzi itu orang yang mencari-cari memang kerusakan. Kalau sudah tahu dia gali sedemikian rupa dengan modal itu, dia ini dosanya paling besar. Nah, orang yang menyampaikan itu dosanya besar, tapi tidak sebesar yang paparazinya itu yang mencarinya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang atau orang yang memperhatikan yang nontonnya? Maka dia termasuk orang yang ikut serta melakukan. Nah, ikut serta melakukan itu di situ dia berfungsi memperbanyak saksi keburukan. Ya, jadi ikut serta bisa jadi dalam bentuk dia memperbanyak persaksian keburukan. Jadi kan kalau kita lihat dalam sistem Islam itu manajemen kesalahan itu bahwa kesalahan itu dicatat oleh malaikat hafazah. Kesalahan itu dicatat oleh bumi di mana dia berpijak melakukan kesalahan. Kesalahan itu ya dicatat oleh anggota tubuhnya yang disebut dengan asar. Nah, yang keempat ini orang-orang yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan jelek. Maka dia nanti para pemirsa yang hobi dengan tayangan yang semacam ini siap-siap menjadi saksi bahwa apakah benar tayangan ini keluar, ditayangkan, apakah benar perkataan itu, maka dia yang akan mengatakan iya. Karena pada waktu itu memang saya 1 jam sebelumnya saya sudah siap menunggu program itu gitu. Dia akan menyatakan itu. Takut, jadi ngeri ya. Iya. Nah, jadi memang harus hati-hati ya Pak Kiai ya. Iya. Karena ternyata bagi kita yang percaya bahwa itu tadi, kalau kita memang niatnya memang buruk tuh khawatirnya memang dampaknya kan panjang ya Pak Kiai. Nggak cuma Iya. di dunia gitu loh. Kalau kita misalnya mengiyakan apalagi malah ikut-ikutan komen misalnya Pak Kiai. Habis nonton infotainment atau gosip, wah emang si fulan. Nah itu kan khawatirnya begitu gitu. Ya, dan ini asiknya kalau sama-sama nonton, ketika dia ketemu, dia ngerumpi, materi yang sama-sama nonton, itu menjadi tambah asik lagi dengan bumbu ini dan itu. Baik. Padahal sama-sama nonton. Padahal gitu. sama-sama nonton. Oke. Kita stop dulu ngomongin ini. Kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita Ya, akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Humazah, bahaya ghibah dan saling sindir. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita kemudian melihat di ayat pertama dan juga ayat kedua kan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini kan artinya pengumpat dengan orang yang kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ini punya mungkin kesamaan. Dalam sudut pandang saya nih, kalau kemudian dari segi tafsir, para ulama menyimpulkan apa keterkaitan dari ayat pertama dan juga ayat kedua Pak Kiai? Ya, itu namanya tafsirul ayah bil ayah. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Jadi sebab timbulnya humazah dan lumazah itu karena mereka bersaing mengumpulkan harta, dan hartanya itu bukan cuma cukup bagi dia, tapi sampai wa'addadah. Sampai wa'addadah itu ada di ahli warisihi. Dia persiapkan untuk 7 keturunan itu sudah dia persiapkan. Dia bilang gini, kamu tahu nggak harta saya nih, sampai 7 turunan nggak habis. Itu semakin jauh dia sebutkan, semakin kecil orang yang dia jatuhkan. Itu maknanya. Yang kedua, bahwa kata kalimat ayat ini allazi jama'a malau wa'addadah ini adalah kalimat yang mengatopkan dengan kalimat yang pertama. Dia termasuk wail gitu loh. Jadi yang celaka itu bukan cuma orang yang ngomong doang, tetapi orang yang mengumpulkan harta ya, kemudian mengecilkan orang dengan hartanya. Makanya tadi dibilang kalau humazah itu dengan lisan, kalau lumazah itu dengan kedua mata, dengan isyarat. Maka dia bilang, orang mengangkat gini aja, saya bilang, ini lihat nih gitu. Nah, maka itu juga sama. Nah, jadi yang mengatakan, yang berisyarat, atau apakah menyebut kejelekan, atau menganggap apa yang dia dapat untuk mengecilkan orang, itu hukumnya sama, wail gitu. Wail, celaka juga. Jadi hati-hati kadang. Nah, itu sih kadang tuh kita kalau misalnya dalam konteks bercanda gitu Pak Kiai juga nggak boleh ya. Misalnya karena sudah akrab misalnya dengan teman gitu ya. Kadang-kadang kan biasa ya saling sendiri, situ sih badannya begini gitu. Situ sih tasnya begini misalnya atau apalah. Yang bercandaannya itu berkaitan sama mungkin materi gitu. Sebenarnya itu juga lebih baik dihindari ya Pak Kiai. Iya, ini jadul banget nih. Nah, begitu. Jangan kayak orang susah deh tasnya gitu Pak Kiai misalnya. Aduh ketahuan. Aduh tasnya kok ini KW ya misalnya gitu. Iya. Atau apalah mungkin Pak Kiai. Iya, kelihatannya ini luntur nih. Nah gitu, ya, hal-hal Sama. seperti itu. Jadi bercandanya boleh. Jadi bercanda itu boleh, dan Nabi juga bercanda. Tetapi yang tidak boleh berbohong. Yang tidak boleh orang menjadi tersindir. Orang jadi kecil di hadapan dia, itu yang nggak boleh. Bercandanya itu boleh. Bercandanya boleh. Halal. Halal. Kalau ke orang yang kita sudah sama-sama tahu, misalnya teman yang memang gaya bercandanya mungkin sama, berarti nggak apa-apa Pak Kiai. Tapi kalau ke orang yang kita nggak kenal tapi tiba-tiba begitu merendahkan. Kalau yang frekuensinya sama, barangkali hukumnya mubah ya. Artinya umpamanya memang dia ini sudah yakin nih A sama B ini memang sudah biasa. Okay. Maaf nih ya, orang Jawa Timur itu tingkat bercandanya itu lebih tinggi dari orang Jawa Tengah. Saya Jawa Timur. Ya, dia lebih tinggi orang Jawa Tengah dengan istilah-istilah sebutannya pun. Kalau dia ucapkan di Jawa Tengah, itu bermasalah. Kita ingat benar kasus yang bermasalah seorang ustadz ya di Jawa Tengah. Ustadz Jawa Timur yang berdakwah di Jawa Tengah bermasalah dengan bahasa yang dia pergunakan. Kalau yang dia mengucapkan di Jawa Timur nggak masalah tuh. Tapi karena dia mengucapkannya di Jawa Tengah bermasalah. Jadi hati-hati sih. Hati-hati karena tidak satu frekuensi itu. Kalau yang udah akrab, kemudian memang begitu terus, sama-sama daerahnya, bisa jadi nggak masalah. Iya, bisa jadi. Karena biasanya kalau udah saya ketemu teman gitu ya, karena udah
udah akrab banget, apa ya istilahnya, ceng-cengan ya Pak Kiai Ya. gitu. Jadi mudah-mudahan sih itu bukan termasuk dalam sindir lumazah ini ya Pak Kiai atau humazah ini. Baik Pak Kiai, nah ini kadang ghibah ini banyak kemudian yang menghaluskan lah gitu ya istilah ghibah. Kita mah nggak ghibah, kita ini sedang berbagi informasi atau kita ini sedang kita sedang menganalisis perilaku gitu. Jadi seolah-olah kita bungkus, karena kalau kita bilang ghibah kan kaitannya itu tadi ya, termasuk orang yang celaka kemudian dilaknat juga oleh Allah, tapi mungkin isinya sama tapi membungkusnya nggak. Kita nggak ghibah kok, kita cuma belajar dari pengalaman orang, kita berbagi informasi gitu. Kita sedang menganalisis perilaku seseorang. Nggak boleh ya Pak Kiai ya kayaknya. Ya, pertanyaannya yang lebih bagus begini Mbak Mila. Apakah sama ghibah dengan mengkritisi? Ya kan? Apakah sama ghibah dengan mengkritisi? Artinya begini, pemerintah itu, pemerintah bisa jadi salah satu kebijakannya itu dikritisi. Pemerintah menanggapinya itu bisa macam-macam tuh. Yang satu mengkritisi, tapi pemerintah atau ada unsur masyarakat yang lain menganggap itu bukan mengkritisi, itu sudah makar. Itu melebihi lagi, jadi aspek yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada bilang, wah ini mah ghibah. Nah, apakah dihukumkan sama? Jawabannya tidak sama. Kalau memang konteksnya mengkritisi, maka kritik itu harus kritik yang sportif, kritik yang menggunakan etika bahasa, kritik itu juga harus membangun. Ya, membangun. Yang keempat, kritisi itu harus memberikan alternatif. Dia bilang, kalau menurut saya itu bukan begitu. Tapi seperti ini, dan dia punya ide itu lebih unggul dari yang diucapkan itu. Maka itu kriterianya kritik. Kritik ya. Boleh. Jadi kritik yang sportif, kritik yang edukatif, kritik yang membangun, itu boleh. Dan itu seni demokrasi. Walaupun menurut Islam nggak boleh. Kalau menurut Islam itu datang atau menurut surat sehingga orang lain tidak tahu apa itu isinya, ya dari hati ke hati, maka itu yang disebut dengan kritik. Sehingga jangan heran ya demo kritik oleh kelompok tertentu itu dianggap bagian dari sesuatu yang diharamkan. Nah, orang-orang demokrat mengatakan itu boleh asalkan ya dia punya alternatif yang lebih bagus. Kalau ghibah kan nggak mengkritisi. Enggak memang, kadang malah. Dan tidak memberikan jalan keluar. Jadi beda mengkritisi dengan mengkritik. Itu tidak sama. Tidak sama. Itu tadi, kalau kemudian ada meremehkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, merendahkan orang lain, yang diobrolin hanya keburukan gitu ya Pak Kiai. Nah itu ghibah ya sebenarnya. Ghibah. Tapi kalau kemudian ya kita misalnya sebagai rakyat yang terdampak oleh kebijakan pemerintah, kita menyuarakan aspirasi kita, boleh. itu boleh. Gitu. Boleh. Nah, dan kita harus punya ide tapi mestinya ini. Gimana kalau? Dan ini lebih objektif, ini lebih ngena sasaran, ini lebih berdaya guna, boleh. Dan nggak usah pakai dalih. Kita sedang menganalisis perilaku seseorang. Kalau ujung-ujungnya ngomongin orang lain ya yang buruk-buruk ya. Tetap aja ghibah. Kalau tidak ada kalau tidak ada kriteria mengkritisi, maka ghibah namanya. Baik. Ya Allah, ini sepatutnya tamparan bagi saya ya. Oke, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah Al-Humazah, bahaya ghibah dan saling sindir. Aduh, nih kalau ngomongin ghibah dan saling sindir Pak Kiai,
Saya nggak tahu, saya nggak mau menormalisasi ini atau saya nggak mau kemudian mengeneralisir bahwa perempuan tuh identik dengan, tapi gimana ya, kadang-kadang memang perempuan tuh kalau sudah berkumpul sesama perempuan gitu ya Pak Kiai, seolah-olah apa ya, memang aduh ini ngomongin orang itu tuh menjadi suatu hal yang sebenarnya nggak boleh ya, tapi jadi bahan yang sangat apa ya, sangat seru gitu Pak Kiai. Nah, walaupun sebenarnya kita tahu nih nggak boleh sih sebenarnya ngomongin orang, tapi bagaimana ya Pak Kiai mungkin tipsnya kepada mungkin ya para perempuan-perempuan yang kadang-kadang kalau sudah ketemu sesama perempuan yang ngomongin orang lain gitu, supaya tahan-tahan lah, kita tuh nggak usah ngomongin orang Pak Kiai gitu, gimana ya Pak Kiai? Iya. Pemirsa, saya mau buat tesa. Coba kasih antitesanya. Benar tidak tesanya? Bahwa bukan cuma wanita ketemu sama wanita yang tidak kenal. Kakak beradik kalau pulang kampung itu suaminya nggak ada yang diurusin. Ya, kalau dia pulang kampung sama ibunya atau sama kakaknya, kalau perempuan itu ngobrol dari mulai jam asar terus sampai malam, nanti sambung lagi sampai subuh, sampai sambung, dan dia nggak tanya suaminya udah ngopi apa belum, sudah makan belum, nggak ada urusin. Itu tesa dari saya itu. Silakan benar atau tidak, boleh Bapak-bapak ya kasih input ke kita nih ya. Betul. Nah, sementara di pihak laki-laki sama kakaknya dia negur, sama adiknya negur, tapi nggak lebih dari 10 menit. Kalau 10 menit pantatnya panas Mbak Mira duduk gitu, pergi gitu. Nah, lalu apa yang dimaksud, kenapa itu menjadi asik gitu? Dari lantaran kemudahannya wanita masuk surga. Maka pembatalnya itu juga banyak. Salah satu pembatalnya itu ada lagi Pak. Kan wanita masuk surga cuma 4 hal. Enggak diperlukan lagi yang lainnya. Maka cobaannya juga jadi banyak. Khusus yang semacam ini, justru kalau orang laki ngomongnya terlalu panjangan nyambung, dia nggak suka, bilang itu. Ini nggak ada titik komanya gitu. Malah dia nggak suka, malah dia menghindar. Tapi kalau wanita jangan titik, komain terus gitu. Gak selesai. Makin mau selesai makin seru gitu kadang-kadang. Enggak, sekarang saya tanya sama Mbak Mila jujur ya. Mbak Mila saya tanya jujur. Takut Pak Kiai. Tesis saya itu bahwa bener nggak kalau udah kumpul suaminya nggak diurusan, bener nggak itu? Iya Pak Kiai, kan udah lama gak ketemu kakak gitu kan saudara. Jadi kalau ngobrol tuh banyak yang dibahas lah gitu. Seru Pak Kiai. Apalagi kayak saya doyan ngobrol gitu. Jadi itu tadi ya Pak Kiai, bahwa lantaran mudahnya perempuan mendapatkan surga, maka pembatalnya juga banyak. Dan benar kan kalau tidak salah dalam satu hadis tuh kadang lisan yang menjadi menjadi penyebab. Iya. Orang tuh bisa masuk ke neraka. Benar. Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya ke mulutnya. Ini yang membatalkan. Aduh, jadi memang harus. Bayangin batal masuk surga. Cuma mulutnya aja. Nah berarti, itu tadi ya Pak Kiai. Misalnya kita merasa kita punya salah kepada orang yang itu pernah kita gibahi. Seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, istihlal. Jadi dekati, berikan cinta. Baru minta maaf. Ada apa nih, tumben nih si ini bawa ini. Makanya jangan langsung minta maaf. Oke. Maka dia besok dia mendoakan. Mudah-mudahan besok dia bersalah lagi. Takut Pak Kiai. Karena hadiahnya bagus-bagus gitu loh. Pak Kiai, ini kan di sini juga dalam surah ini ada istilah juga pengumpat. Nah pengumpat ini kan kadang dalam bahasa atau istilah dalam bahasa Indonesia, saya itu menggambarkan pengumpat tuh ya orang yang suka ngumpat, suka mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor begitu. Apakah ini juga termasuk dalam pembahasan surat Al-Humazah Pak Kiai? Sama kalau dalam konotasinya itu menjatuhkan, meremehkan. Kan kalau isyarat, pakai bahasa isyarat kan nggak ada yang keras.
Tidak ada verbal yang menyalahi dari sebuah perkataan gitu loh. Tapi jadi bukan isyarat atau dengan verbal dia menjadi sebuah nilai, sebuah hal yang dilarang oleh humaza atau lumaza. Tetapi apakah dia punya bobot mengecilkan orang, menghina orang, menganggap nggak ada nilainya di hadapan dia, maka sama. Apakah dia itu mengumpat atau tidak mengumpat. Sama aja. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tadi ya, lumazah ini kan titik stressing pointnya adalah ketika ada poin merendahkan orang nggak? Ada poin kemudian mengecilkan orang nggak? Berarti ini ada kaitannya dengan kesombongan sebenarnya. Iya. Lanjutan dari kesombongan seseorang humazah sama lumazah. Jadi Al-Quran juga mengatakan sombongnya sudah berbuat salah, turunan dari kesombongannya humazah dan lumazah juga menambah-nambah kesalahan. Jadi sombong itu adalah ra'su kulli zunub. Ya, pangkal dari sebuah kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Jadi banyak yang dilakukan dari sebab sombong, mengecilkan orang itu karena dia menganggap lebih hebat, lebih bagus. Menghadapi orang yang sombong itu seperti apa Pak Kiai? Menghadapi orang yang senang menyindir itu juga seperti apa Pak? Nah, jadi dia tergantung ya. Ada yang mengatakan at-takabburu alal mutakabbir sodakoh. Sombong terhadap orang yang sombong sodakoh. Itu langsung ya. At-takaburu alal mutakabir sodakoh. Takabur terhadap orang yang takabur, sombong menyombongi atas orang yang sombong jadi sodakoh. Artinya bahwa bersodakoh itu sampai hal-hal yang negatif, kalau tujuannya positif masih nilainya sodakoh juga. Itu maknanya. Apalagi kalau orang yang sombong itu bisa kita bisa beri dengan cara yang tidak dengan kesombongan, maka nilainya lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau dengan yang nilai yang sama saja tujuannya baik masih bagus. Apalagi kalau kita menegurnya dengan tidak menjatuhkan dia. Kan itu sebenarnya menjatuhkan orang yang meninggalkan diri itu. Masih bagus. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kita bisa itu, maka itu lebih bagus. Nah, bagaimana caranya kita menegur orang yang sombong tapi tidak mengecilkan dia? Nah, itu biasanya metode pendekatannya itu adalah ya biman hajil qasas, dengan cara menceritakan kisah-kisah. Metodenya menceritakan kisah-kisah. Dalam metode dakwah, kalau di masyarakat itu adalah masyarakat yang materialistis, maka jangan sekali-kali menyatakan bahwa materialisme itu jelek. Maka dia harus membuat perumpamaan, ibrah, kisah-kisah dulu, maka itu sudah dianggap cukup sampai kepada sasaran. Nah, itu metode dakwah. Dalam melakukan metode perbaikan diri terhadap orang per orang juga menggunakan metode yang sama itu seperti itu juga dianggapnya bagus. Oke. Jadi tapi saya lebih tertarik yang pertama Pak Kiai. Orang tuh kalau sombong balas sombong, ya akan lebih baik kalau kita bisa dakwahin ya Pak Kiai. Tapi kalau ini sudah tambeng istilahnya, kalau kata orang Betawi Pak Kiai ya, tambeng berarti boleh ya? Iya boleh. Tapi bukan dengan kebohongan, bukan dengan dusta ya? Memang dia lebih hebat dari dia. Oke, jadi boleh kita sombong karena itu tadi, tapi bukan dibungkus dengan kedustaan. Pak Kiai sebagai closing statement, pesan ya supaya lisan kita itu terjaga Pak Kiai. Dan kita juga justru jangan jadi orang yang lisannya juga memecah belah. Seharusnya menjadi lisan yang meneduhkan dan juga menenangkan seperti apa Pak Kiai? Biasakan ya dengan berzikir. Maka dalam sebuah ungkapan yang ditulis oleh Al-Habib Sahibur Ratib ya, beliau mengatakan bahwa man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid
maka dia monyet gitu. Hmm. Jadi sebenarnya orang kalau tidak punya zikir, kan zikir-zikir yang dijadikan wiridan, maka dia liar gitu loh. Nah, bibir itu liarnya itu seperti monyet. Tapi kalau dia mengikatnya dengan wiridan, dengan kebiasaan halal yang baik, maka remnya pakem ketika bibir itu mau menyebutkan kejelekan orang lain. Itu adalah sebuah ungkapan yang sangat dalam betul. Oke. Saya menerjemahkannya juga nggak enak. Gitu. 3, zikir yang menjadi penjaga lisan kita. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Amin. Amin. Kabul. Per, kabul. Pagi jazakallah khair ilmunya hari ini. PR kita banyak zikir supaya lisan ini juga senantiasa terjaga. Kayaknya perlu juga gabung dekat dengan teman-teman yang juga baik, yang soleh atau solehah ya Pak Kiai, supaya jadi betul. support system juga ya. Mendukung. Bukan orang yang seneng gosip gitu ya, kira-kira begitulah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.